Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan guna untuk sekedar duduk menghadiri majelis tahsinul Quran yang kita adakan di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak henti-hentinya semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta dan dicintai oleh Al-Qur'anul Karim dan kelak mendapatkan syafaat Rasulullah dan Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampai di surah Al-Ghasyiyah. Oh, belum. belum. Sampai surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sudah selesai, Al-Adiyat sekarang kalau tidak salah. Kalau kami itu ngajar di tempat lain make doa pembuka hati, doa Fathul Qulub. Jadi doa ini fungsinya supaya kita yang mempelajari Al-Qur'an ini ilmunya masuk. Karena sejatinya hafalan Al-Qur'an terus ingatan tentang Al-Qur'an itu letaknya bukan di kepala kita Bapak Ibu. Bukan di otak kita, tetapi di hati yang bersih milik kita ini, di hati yang bersih para penuntut ilmu, sebagaimana dalilnya di surah Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Dan tidak lain itu adalah ayat-ayat tentang peringatan, berita di dalam yang dititipkan di dalam hati orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini diketahui bahwa hafalan Al-Quran terus bacaan Quran itu mengingatnya dengan hati. Kemudian dulu waktu Imam Syafi'i melaporkan, bukan hanya Imam Syafi'i, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun pernah melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Mereka berdua berkata, ya Rasulullah, Imam Ali berkata, ya Rasulullah, bagaimana supaya hafalan Al-Quran yang ada di diriku ini tidak hilang, tidak berantakan? Karena saat ini hafalanku benar-benar dalam keadaan kacau, tidak bisa ditambah lagi, apalagi dikurangi, gitu. Tidak lancar. Maka Rasulullah mengajarkan doa Fathul Qulub. Doa Fathul Qulub ini kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan ini diamalkan ketika sebelum mempelajari Al-Quran. Bagaimana doanya? Nanti sebaiknya kami print doanya, di print dulu doanya, kemudian dibagikan kepada seluruh jamaah. Cuma satu lembar doa. Tidak nyampe panjangnya. Nah, hari ini cukup didengarkan dulu. Utamanya kita mengirimkan suratul Fatihah dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, yang menyebarkan ilmu Al-Quran sebelum kita. Mudah-mudahan mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya nur Al-Qur'anul Karim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ruh Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Nah, kira-kira begitu doanya sebelum belajar Al-Quran. Dan sepatutnya itu diikuti oleh seluruh hadirin yang hadir di majelis itu, bukan cuman yang mengajar saja. Jadi nanti mungkin kita kasihkan sepelembarannya, satu lembar kita fotokopi, kita perbanyak, kemudian disebarkan. Nanti kalau itu sebenarnya bisa diikuti tanpa menghafal. Yang penting kita ikuti. Kalau lagi dibacakan diikuti. Lama-lama hafal dewek. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita atau kajian tahsinul Quran kita. Kemarin surah Al-Qari'ah. Nah, kita ulangi dulu. Masih ingat enggak surah Al-Qari'ah ini? Yuk, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik. Insyaallah hafal ya. Silahkan diulang lagi hafalannya itu dan dipakai karena kita ini sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita baca Al-Quran ini dengan sesuai kaidah tajwid, sesuai dengan yang pernah kita pelajari dari guru selain saya, mungkin pernah kita amalkan. Jangan kita cuman belajar tapi tidak praktek, karena sejatinya ilmu tajwid ini prakteknya, bukan teorinya. Belajar ilmu tajwid itu hanya sunnah muakkad saja hukumnya, tidak sampai wajib. Tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya fardu ain, wajib. Tidak boleh kita membaca Al-Quran tanpa tajwid, itu intinya.
Sesuai dalilnya warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengartikan tartil ini artinya dengan ilmu tajwid, dengan dengan ilmu tajwidnya baik dari matnya, panjang pendeknya, kemudian tentang ma'rifatul wuqufnya, tempat-tempat berhentinya. Nah, itu. Jadi intinya tajwid. Baca Al-Qur'an dengan tartil itu maksudnya dengan ilmu tajwid. Baik, kita lanjutkan kembali di surah Al-'Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wal-'adiyati dhabha. Wal-'a, jangan sampai tawallud, jangan wale, tapi wal-a, wal ditahan lam alifnya. Lam alifnya jangan sampai terpantulkan, jangan sampai tawallud. Wal-a, jangan sampai wal-a, le itu enggak ada. Wal-a itu ain ya. A-nya panjang satu ayunan atau dua harokat, tidak boleh lebih. A itu statusnya fathah panjang. Fathah panjang itu yang lurus itu. Nah, fathah panjang itu dibaca panjang satu ayunan atau dua harokat. Jadi wal adiyati dhabha. Jangan sampai lewat, jangan sampai lebih. Wal adiyati dhabha. Nah, itu enggak boleh. Sudah menyalahi aturannya. Jadi fathah panjang cuma dibaca panjang satu ayunan saja. Wal adiyati dhabha. Nah, kalau mau diwasol boleh, tapi dia jadi ikhfa. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Boleh diwasol. Dan sifat ikhfa'nya ini yang awsat. Awsat itu bagaimana? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, dia dibaca seperti dengungnya itu sudah siap-siap menyebutkan huruf berikutnya. Jadi kita sudah dengung ya, tapi di dalam dengung itu kita sudah bersiap menyebut huruf yang akan kita baca setelahnya. Tergantung huruf apa yang setelah dengung itu. Nah, berhubung di sini huruf fa setelah han itu, setelah tanwin itu, maka kita siap-siap menyebut huruf fa. Wal adiyati dhabha. Sudah siap mulutnya. Fa. Nah itu ya. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Itu kalau mau diwasol. Nah, kita hari ini belajar yang waqaf saja dulu. Waqaf ya, tidak apa-apa. Jadi wal adiyati dhabha. Nah, seluruh huruf hijaiyah yang harokatnya fathah tain kecuali ta marbuthah, dia dibaca ketika mat iwad atau tanwin itu, tanwin fathatain, dia dibaca satu saja, satu. Jadi misalkan dhabhan menjadi dhabha. Kalau samaan menjadi samaa. Kalau tabsiratan menjadi tabsirah. Itu kalau tak marbuthah. Nah, jadi kecuali tak marbuthah, dia dibaca mat iwad satu tanda saja, fathah saja, dan panjang satu alif. Nah, dhabha hanya panjang satu alif atau dua harokat, jangan sampai lebih. Ada orang itu pendek juga, terlalu pendek salah, terlalu panjang juga salah. Namanya mat iwad wajib dua harokat saja. Jadi wal adiyati dhabha. Sudah gitu saja. Sudah. Jangan sampai dhabha. Enggak boleh kepanjangan itu. Ataupun kependekan dhabha. Enggak boleh seperti itu. Itu kependekan. Dua harokat ya. Wal adiyati dhabha. Satu ayunan. Ya, kita baca bareng-bareng ayat pertama, 2, 3. Wal adiyati dhabha. Kita lanjut saja ayat kedua. Perhatikan. Falmu. Nah, itu munya panjang. Kenapa? Karena setelah huruf mu itu ada waw sukun. Maka dia disebut mat tabi'i waw.
Dibaca panjang satu ayunan atau dua harokat saja, tidak boleh lebih. Falmu, itu saja. Falmuriyati qadha ya, qadnya qalqalah. Jangan sampai qadha. Ada orang itu bacanya qadha, tidak qalqalah. Padahal itu qad atau qadha, itu cara bacanya. Dan semua ha di sini adalah ha kecil ya. Ha itu hukum makhrajul hurufnya keluar di wasatul halqi, pertengahan kerongkongan, atau di jakun. Kalau cowok itu ada jakun. Nah, disitulah makhrajul hurufnya. Ha. Ha. Kalau kita membaca ha, jakun kita tuh naik ke atas. Ha. Ha. Terasa jakunnya naik. Kalau kita membacanya selain kayak itu, kayak misalkan contoh ha. Ha. Jakunnya tetap tidak naik. Berarti salah itu. Dia menyebut ha yang besar. Kalau ha yang besar itu terasanya di sini. Ha. Ha. Nah, terasa getarannya di sini. Tetapi kalau ha yang ini setelah sa ja ha itu ha-nya kayak orang kepedesan di sini letaknya. Ha di jakun kita. Kalau misalkan kita benar membacanya, jakun kita tuh terasa seperti naik ke atas. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ha ya, ha-nya kecil. Ayo kita baca ayat kedua. 2 3. Fal muriyati qadha. Oke. Silakan dibaca dari kanan saya dulu. Silakan, Pak. Ayat 1 dan 2, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha hanya kurang ini, kayak kurang pedes, Pak. Ha, ha. Coba lagi. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Nah, hanya itu kayak qadha, kayak ha besar, Pak. Kami ha didorong. Ha. Coba kita sama-sama dulu nyebutnya itu. Coba. Ha. Coba. Qadha. Kami pisah hurufnya. Ha. Coba. Ha. Bukan ha. Ha. Coba. Ha. Hahihubah. Nah, hahihubah. Sama-sama ada pedesnya kalau itu. Hahihubah. Coba. Hahihubah. Coba. Wa fal muriyati qadha. Coba. Fal muriyati qadha. Coba, Pak, sekali lagi silakan. Ayat 2 saja. Wal muriyati qadha. Masih ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Lanjut. Ayat 1 dan 2. Silakan, Pak. Ya, bagus. Satu orang lagi. Tinya pendek, Pak ya. Tidob langsung, jangan tidob, salah. Apa bedanya tidob dengan tidob? Kalau tidob itu tinya dipanjangkan dan itu tidak benar. Yang benar itu tinya pendek. Bagaimana pendek itu? Langsung disambarkan ke do. Tidob ha. Nah, itu caranya. Coba lagi. Fal tiqad, itu enggak boleh. Yang benar tiqad. Nah, itu. Sekali lagi ayat 2. Nah, begitu. Tiqad langsung ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat ketiga. Perhatikan. Nah, ini sering salah juga karena ngikuti ayat 2, kadang-kala mu yang ayat 3 ini dibaca panjang juga. Padahal itu beda. Kalau kita lihat di ayat kedua itu mu-nya itu diikuti oleh waw sukun.
maka benar dia dibaca panjang. Muria, nah munya panjang. Bedanya dengan ayat 3, munya itu pendek. Kenapa? Tidak ada waw sukun di situ. Dia hanya dhammah biasa, setelahnya ada huruf ri. Jadi cepat membacanya. Fal muri gitu dia. Ri-nya yang panjang. Kenapa? Ri itu setelah ri diikuti huruf ya sukun. Maka ya sukun itu membuat dia ri-nya panjang. Jadi yang panjang itu ri-nya bukan mu-nya. Gitu ya. Fal muri. Nah, gitu harusnya. Fal mughira, bukan fal mughira. Nah, itu sering kali terjadi begitu. Salah baca, bukan mughira tetapi fal muri gitu ya. Fal mughirati subha, hanya panjang sama kayak yang lain, hanya dibaca mat iwad, dibaca panjang 2 harokat. Coba 2 3. Fal mughirati subha, sekali lagi fal mughirati subha. Baik, lanjut silakan Pak, ayat 3 saja. Nah, bagus, lanjut Pak, baju kuning. Ya, bagus. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal-mughirati subha. Ro bukan ro ya. Fal mughirati, roti. Coba lagi. Fal-mughirati subha. Subha. Ya, mughira. Enggak bisa nyebut R. Oh, wajar lah. Mughira terus. Banyak R berdengot ternyata ya. Baik, tidak apa-apa, tidak masalah. Baik, ayat keempat kita lanjutkan. Fa'athar. Nah, ro-nya tebal, kemudian sa, jangan nyebutnya sa. Huruf sa itu huruf keempat setelah ta. A, ba, ta, sa. Itu sa, cara membacanya adalah menggunakan lidah. Jadi ujung lidah kita itu bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah itu. Sa. Fa'athar. Jangan sampai fa'asar. Atau yang lebih salah lagi fa'asyar. Pakai shin dia salah. Yang benar adalah sa. Itu adalah huruf lisani. Huruf yang menggunakan lisan, menggunakan lidah. Ada 3 huruf lisani. Pertama sa, kedua za. Setelah da itu, da, karena itu pakai lidah juga. Ta, za, kemudian terakhir lo, huruf setelah to itu, to, lo. Kita sering kali membaca lo itu zo, padahal yang benar adalah lo, pakai lidah. Jadi ta, za, lo, ta, za, lo. Itu sama-sama pakai lidah semua. Dan sama letak lidahnya sama di belakang gigi seri atas. Ta, za, lo. Kalau mau menyebut huruf lo, contoh wal kafiruna humul zalimun, bukan zolimun kayak gitu. Biasanya orang nyebut orang zolim itu pakai z, zolim, padahal yang benar adalah zolim pakai za, pakai zolim. Orang zolim, zolim, bukan orang zolim pakai z, salah, beda arti nanti. Jadi huruf lisani termasuk huruf sa ini ya, sa. Fa'atharna bihi, ya. Saya bacakan dulu. Fa'atharna bihi naqa'a. Nanti kita belajar lebih khusus lagi ro tebal dan ro tipis. Tapi di sini yang penting prakteknya dulu. Huruf ro tebal itu adalah huruf yang sebelumnya didahului huruf berharokat fathah, dhammah, fathah atau dhammah, gitu ya. Fa'athar, kan sa itu fathah. Setelahnya ro sukun, maka dia dibaca tebal. Thar. Tebal itu bagaimana? Tebal itu jangan diartikan R-nya itu kayak R gitu, tapi R-nya cuma sedikit saja. Thar, gitu ya. Fa'athar. Jangan fa'atharna. Nah, itu salah. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu ketebalan, bukan pula tebal, itu ro-nya wong Indonesia. Kalau ro-nya wong Arab beda, dia tahu tipis. Kayak apa? Getarannya itu lebih sedikit gitu loh. Nah, getarannya lebih sedikit, bukan kayak gitu
Rahmanir Rahim. Nah, itu terlalu berlebihan. Kalau orang Arab enggak, dia fa'athawna bihi naqa'a. Nah, dan tidak boleh mantul. Jangan sampai fa'athar, jangan sampai fa'atharna. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi fa'atharna bihi naqa'a. Ayo, 2, 3. Fa'atharna bihi naqa'a. Ayat 5. Fawasatna bihi jam'a. Nah, fawasatna bihi jam'a. Oke, perhatikan huruf setelah sin, sa itu ya. Sa bertemu dengan huruf to sukun, maka dia qalqalah. Fawasatna bihi, dan nanya pendek, jangan dipanjangkan. Fawasatna bihi, bukan nabihi, salah. Yang benar fawasatna bihi jam'a. Bihi jam'a, ya. Bihinya panjang, hinya karena itu adalah kasroh, ya, kasroh panjang. Kasroh panjang dibaca panjang sama dengan fathah panjang tadi. Jadi 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Fawasatna bihi jam'a, ain itu a. Dan huruf jam'a jangan sampai tawallud juga. Jangan sampai jam'a nggak boleh. Kita bacanya betul-betul disukunkan mimnya. Jam'a, bukan jam'a. Kalau jam'a itu tawallud tidak boleh. Fawasatna bihi jam'a. Ayo, 2, 3. Fawasatna bihi jam'a. Nah, sudah 5 ayat. Pada baiknya kita ulangi dulu supaya ingat semuanya, jangan langsung kita akhiri sampai ayat 11, nanti pusing. Ayo kita ulang dari ta'awudz dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Oke, kita lanjutkan ke ayat 6. Nah, itu gunnah. Nun bertasdid atau mim yang bertasdid itu dibaca panjang. Dibaca gunnah, dengung maksudnya. Dengung yang lama atau dengung yang panjang. Berapa lama dengungnya? Ada yang berpendapat 2 harokat, tetapi kami di sini mengambil 3 harokat. Kenapa? Karena kalau cuma 2 terlalu pendek. Innal, nah itu 2 itu. Innal itu 2. Yang benar itu 3. Innal. Nah, kalau ayunannya itu 1,5, itu 3. Atau dihitung pakai hitungan. Innal. Nah, setelah 3 baru nal. Innya tuh ditahan dulu sampai 3 ketukan, 3 harokat. Jadi begitu cara mendengungkannya. Perhatikan. Innal insa. Sama, in juga sama, itu namanya ikhfa. Ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka dia didengungkan. Insa. 2 sampai 3 harokat. Innal insana li rabbihi lakanud. Nah, lakanud. Coba bareng-bareng. 2, 3. Innal insana li rabbihi lakanud. Jadi baca ayat 6 ini harus perhatikan ada 2 dengung di sini ya. Pertama gunnah musyaddadah, kedua ikhfa hakiki. Innal insana li rabbihi lakanud. Baik, silakan dibaca ayat 5 dan 6. Lanjut yang tadi. Silakan. Ya, bagus. Lanjut.
Qalqalahnya lakanud. Qalqalah kubra. Ya, qalqalah kubra. Silakan lagi satu orang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Oke, bagus. Kita lanjut ke ayat 7. Nah, sama di sini juga ada gunnah musyaddadah atau dengung. Wa innahu, bedanya di sini ada mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Huruf H itu di atasnya ada dhammah terbalik. Nah, itu namanya dhammah panjang kalau kami sebutnya, dan itu sering disebut dalam istilah ilmu tajwid mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah itu dhammahnya terbalik. Mad silah qasirah dibaca panjang dua harokat, satu ayunan. Jadi wa innahu gitu. Hu sama kayak kita zikir setelah sholat. La ilaha illallah wahdahu la. Hu-nya kan dhamma terbalik. Jadi dibaca panjang itu. Wahdahu la syarikalah, bukan wahdahu la salah. Hu-nya itu dipanjangkan dulu. Itu karena dia mad silah qasirah, dhammahnya terbalik angka 6. Wahdahu la syarikalah. Nah, itu yang benar. Sama di sini wa innahu ala. Nah, itu dipanjangkan dulu dua harokat atau satu ayunan kami. Nah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah gunnah, kemudian dhammah terbalik atau mad silah qasirah, kemudian ala, la-nya itu fathah panjang, za juga fathah panjang, dibaca panjang satu ayunan atau dua harokat. Nah, coba perhatikan sekali lagi kami baca wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayo, 2 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kami satu ayat lagi, ayat 8, perhatikan. Sama di sini juga wa innahu, berarti sama hukumnya. Ada dengung, ada mad silah qasirah. Wa innahu lihubbil. Nah, ini diperhatikan lihub hahihu lihubbil. Nah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini pakai kho yang apa? Yang jim ha kho yang titiknya di atas setelah huruf ja ha kho itu. Setelah huruf ha, ja ha kemudian kho. Nah, itu pakai kho yang ketika kita menyebutnya itu kayak kita seperti mau berdahak. Kho. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan, nanti keluarnya dahaknya. Kho. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sya, huruf shin itu ya. Lasyadid. Ayo, 2 3. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kami ulang dari ayat 7, perhatikan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayo, 2 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Silakan lanjut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, Gus. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid.
Ya, bagus sekali. Kita lanjut ke ayat 9 dan seterusnya. Perhatikan afala ya'lamu idza. Nah, perlu diperhatikan di sini ya'lamu dan idza itu seringkali dipanjangkan. Padahal itu pendek. Afala ya'lamu idza. Harusnya kan begitu. Ya'lamu idza. Tapi kebanyakan orang afala ya'lamu idza. Nah, munya dipanjangkan. Salah. Yang benar adalah munya pendek. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, rohnya tebal. Qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayo, 2, 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kan ayat 10. Wahussi. Nah, huruf so ya. Huruf so itu bukan huruf sin. Jadi so itu huruf isti'la. Jadi so, si, su, das. So. Huruf so itu susah mengilustrasikannya, tetapi kita itu seperti mau bersiul. So. Kemudian kalau si bawah si tetap ikut. Si. Seperti ada angin di bawah bibir kita ini. Si. So, si. So, si, su. Nah. Wahussi. Bukan wahussi, pakai si, bukan si, tapi wahussi. Oh ya, bibir kita itu seperti mau maju ke depan. Wahus. Nah, wahussi itu supaya huruf so-nya benar, huruf sodnya benar. Jangan sampai wahussi pakai sin itu berarti. Kalau kita tersenyum wahussi berarti sodnya itu kita ubah hurufnya menjadi sin dan itu hukumnya haram. Tidak boleh kita merubah huruf dalam Al-Quran. Makanya kita perlu benar dalam menyebutkan huruf sod ini. So, si, su. Wahussi lama fis. Nah, sama itu sod juga. Wahussi lama fis sudur. Nah, hussila, lanya itu pendek. Nah, sering terjadi juga lanya dipanjangkan. Padahal wahussilama, lama, bukan wahussilama. Itu salah. Yang benar wahussilama fis sudur. Begitu yang benar. Perhatikan kami baca sekali lagi. Wahussilama fis sudur. Ayo, 2, 3. Wahussilama fis sudur. Sampai akhiri di ayat 11. Sama itu gunnah juga. Inna rabbahum. Nah, inna rabbahum itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Rabbahum bihim. Nah, itu kalau ulama di Mekah dia dibuka mulutnya, agak terbuka sedikit bibirnya. Contoh, inna rabbahum, ada selah di sini angin keluar. Itu kalau ulama Mekah biasanya, Mekah dan Madinah. Beda lagi dengan ulama kita seperti Syekh Mesir itu yang punya qiraat, yang punya hafalan 10 qiraat itu. Dulu beliau juga seperti itu, tetapi setelah beliau pelajari mim sukun dan huruf ba itu ketika bertemu maka dia disebut ikhfa syafawi dan membacanya itu mulutnya tertutup rapat. Inna rabbahum, ditutup rapat bibirnya, jangan sampai kebuka. Itu yang benar. Jadi kita di Indonesia pakai yang itu umumnya. Untuk ikhfa syafawi ini kita bibirnya ditutup rapat. Mengingat bahwa huruf mim dan ba itu sifatnya sama, makhrajul hurufnya sama. Mim kita nyebut ma gimana? Ma, pakai 2 bibir kan? Ma. Kemudian ba juga sama, ba pakai 2 bibir. Jadi ketika mereka bertemu, ya bibir kita kuncup, tutupnya, bukan dibuka sedikit. Nah, jadi yang benar itu mulut kita ditutup rapat di huruf di ikhfa syafawi ini. Inna rabbahum, dan didengungkan selama 2 sampai 3 harokat. Inna rabbahum
bihim yawma idzin la khabir. Ayo, 2, 3. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Kita baca dari awal sampai akhir untuk menutup kajian kita pada malam hari ini. Ayo, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Shadaqallahul azim. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan berdoa, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pengisi materi pada malam hari ini, apabila ada salah mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.